Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofyan Abdul Karim, mahasiswa PAI kelas 5B, akan mempresentasikan hasil UAS saya dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Di mana di sini soal yang pertama mengenai tentang administrasi dan manajemen. Ada yang mengatakan administrasi itu lebih luas daripada manajemen. Iya, karena manajemen itu sendiri mengatur proses penggerakan orang-orang agar terjadi kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan. Tentunya, proses untuk menggerakkan orang-orang agar mau dan suka bekerja sama menuju pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan seseorang yang mampu menggerakkan orang-orang itu. Selanjutnya, tentang administrasi sama dengan manajemen. Iya, karena administrasi memiliki hubungan erat dengan manajemen, bahkan menjadikan alat utama pelaksanaan proses manajemen itu sendiri. Sehingga manajemen di suatu perusahaan mustahil dapat dilakukan tanpa adanya sebuah administrasi. Poin ketiga, tentang administrasi lebih sempit daripada manajemen. Iya, karena manajemen adalah proses menjalankan organisasi yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya rutin, terprogram, dan cenderung kuantitatif. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, administrasi melakukan formulasi tujuan organisasi dan hal-hal yang terkait dengan nilai dan komponen manusia. Sedangkan manajemen itu berfungsi menjalankan apa yang telah direncanakan administrasi dan mewujudkan goals yang telah ditetapkan administrasi secara efektif dan efisien. Untuk soal yang nomor 2, tentang gaya kepemimpinan, di mana soal nomor 2 di situ saya lebih memilih tentang gaya kepemimpinan yang pas dengan kasus tersebut, yaitu gaya kepemimpinan yang tipe pseudo-demokratis, di mana tipe ini disebut juga semi-demokratis atau manipulasi diplomatik, di mana pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis ini hanya tampaknya saja yang bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otoraktis. Misalnya, jika yang punya ide-ide, pikiran, atau konsep yang ingin diterapkan di lembaga pendidikannya, maka hal tersebut akan dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Jadi, pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter, dalam bentuk yang halus, samar-samar, dan yang mungkin tidak dilaksanakan tanpa disadari bahwa tindakan itu bukan tindakan pimpinan yang demokratis. Terkait soal yang nomor 3, gaya kepemimpinan yang pas di zaman sekarang. Menurut saya pribadi, tipe gaya kepemimpinan yang pas untuk zaman sekarang yaitu tipe demokratis, di mana pemimpin ikut berbaur di tengah-tengah anggotanya, yang mana hubungan pemimpin dengan anggota itu bukan sebagai atasan dengan bawahan, majikan dengan bawahan, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara-saudaranya, di mana hubungan di situ lebih keakraban dan lebih kekeluargaan, namun tidak mengesampingkan jabatan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut, di mana dalam tindakannya dan usaha-usahanya ia selalu berpangkal kepada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, juga mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya. Jadi dalam melaksanakan tugasnya ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan saran-saran dari kelompoknya. Ia mempunyai kepercayaan pada anggota-anggotanya bahwa mereka mempunyai kesanggupan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Ia selalu berusaha membangun semangat anggota kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan daya kerjanya dengan cara memupuk rasa kekeluargaan dan persatuan. Dan juga di samping itu, ia juga memberi kesempatan kepada anggota kelompoknya agar mempunyai kecakapan memimpin dengan jalan mendelegasikan sebagian kekuasaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini membahas tentang visi dan misi. Visi dan misi, dari rujukan-rujukan yang saya pahami,
terkait visi itu merupakan pernyataan tentang gambaran masa depan jika organisasi berhasil. Ini adalah pernyataan tentang tujuan sebuah perusahaan. Visi juga dideskripsikan luas tentang nilai yang diberikan organisasi. Hal ini merupakan gambaran visual dari yang hendak dihasilkan atau diwujudkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi, visi itu menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, ataupun instansi. Karena visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, ataupun perusahaan yang termasuk juga serangkaian ide yang akan ada dalam benak para pendiri. Jadi semua ide tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Untuk misi di sini saya mengutip bahwa misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatukan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat hal-hal yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Misi di sini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Karena selain itu, misi juga merupakan deskripsi dan alasan perusahaan, organisasi, atau instansi berada di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh visi dan misi yang ada di lembaga yang tempat saya mengabdi sekarang, di situ mempunyai misi, ya saya mengajar di SMP Islam Darul Hidayah, di mana di situ memiliki visi berakhlak mulia, berilmu, dan berprestasi berdasarkan imtak. Nah, dalam jawaban yang saya paparkan di sini sudah saya paparkan dan sudah saya cantumkan di sini terkait brosur yang mengutip visi misi sekolah tersebut. Adapun misi sekolahnya salah satunya yaitu mengembangkan penyusunan kurikulum, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan yang kreatif dan inovatif, mengembangkan pengetahuan bakat dan minat sesuai dengan potensi siswa ataupun siswi, mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, dan mengembangkan sarana prasarana sekolah yang memadai dan juga lain-lain. Nah, di sini hasil analisis dari visi misi tersebut, secara garis besar saya akui visi dan misinya sudah cukup kondusif dan relatif stabil serta bisa menyesuaikan kepada peserta didik. Karena hal tersebut juga bisa menyesuaikan dan juga bisa cepat disosialisasikan dan cepat untuk dicapai oleh para guru bahkan kepada para peserta didiknya juga. Namun semenjak pasca COVID-19 masih harus beradaptasi kembali dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM seperti halnya sedia kala. Terkhusus pada poin misi mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan yang kreatif dan inovatif, ini yang saya temukan saat ini. Karena hasil dari analisis saya saat ini tidak ada lagi les tambahan, bimbingan ekstrakurikuler, dan pelatihan bakat minat siswa secara khusus, sehingga menyebabkan kegiatan tersebut yang biasanya menjadi salah satu penunjang dan keunggulan di sekolah menjadi tersisihkan saat ada event yang berkaitan dengan bidang dan kemampuan siswa. Ini merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki sekarang dari misi di sekolah tersebut pada poin mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan yang kreatif dan inovatif. Untuk selebihnya saya kira sudah lumayan bagus, kondusif, dan relatif stabil. Untuk selanjutnya terkait kasus nomor 5, soal nomor 5 di mana ada murid yang merasa puas dengan sebuah sekolah yang telah meluluskan dirinya dengan nilai yang tinggi meski dia tidak pernah masuk sekolah ataupun tidak mengikuti kegiatan pelajaran. Nah, apakah sekolah tersebut merupakan sekolah yang mencerminkan mutu sekolah? Bagi saya pribadi, dari studi kasus tersebut, sekolah yang memberikan nilai bagus kepada muridnya, meski jarang masuk dalam setiap proses pembelajaran dan sekalipun si murid itu sudah merasa puas, maka sekolah tersebut belum dikatakan bermutu, terlebih dalam menjamin mutu pendidikan. Hal ini disebabkan dari beberapa alasan, diantaranya saya mengutip dari Gunros Ciptono pada tahun 1997 di dalam bukunya menunjukkan 3 kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu outcome relate, process relate, dan image relate kriteria. Dari jawaban ketiga kriteria tersebut meliputi 6 unsur karakteristik jasa yang bermutu, salah satunya profesionalisme and skill, attitude and behavior, accessibility and flexibility, reliability and trustworthiness, dan yang kelima recovery, dan yang terakhir reputation and credibility. Dari keenam unsur karakteristik tersebut,
Menurut saya, sekolah tersebut masih belum dikatakan bermutu, sekalipun siswanya sudah merasa puas. Karena kenapa? Sekolah tersebut tidak memenuhi unsur karakteristik dari kualitas dalam mutu pendidikan. Salah satunya yaitu profesionalisme and skill. Karena output atau lulusannya tidak akan bisa profesional di bidangnya, meski adanya nilai yang tinggi karena tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Dan yang kedua, karakteristik yang tidak dipenuhi, attitude and behavior. Karena kenapa? Nantinya akan mencoreng nama baik lembaga karena akan terus-menerus melahirkan generasi yang hanya tinggi nilai tapi minus moral. Dan yang terakhir, karena reputation and credibility, yaitu karena akan nantinya mencoreng atau merusak citra dan reputasi, bahkan korelasi dengan pihak lain, karena juga akan kena dampak atau pengaruh pencemaran nama baik. Jadi semua rantai yang sudah berjalan dengan kondusif akan putus karena satu hal, yaitu peningkatan mutu pendidikan terlebih kepada siswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.